Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka incar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masuk di stop. Papa saha, abdi mas Situmorang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar Situmorang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badeka mana? Saya bilang badeka luhur. Sabar orang, tilurang. Saya bilang dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar Situmorang, oh bangga. Abdi keluhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur Pak, kaluhur, naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah, sudah selesai gereja katedral, gereja besar, lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang Pak, berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari Unsri, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang. Seluas 15 hektar. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh iya, Bapak Situmorang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus. Di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak tolong ya Pak hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera sebagian selatan, Sumbaksel. Luar biasa. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lisa Odah. Saya bingung lihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad, nasihati kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pancung. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu nggak? Saya sendiri yang melaporkan ke Komisi Hukum, Komisi 3 Hukumnya, DPR, Kapolri Sutanto, Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja. Teteh mah Kristen. Sakit itu di sini Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang masa daerah cicing wae di ditu. Cicing Pak, cicing wae. Hati-hati loh Bapak orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY orang murtad jadi menteri. Siapa? Menteri Kesehatan Napsi Amboy. Itu adiknya Profesor Dr. Hasan Walinono, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di Sengkang itu. Dr. Napsi Amboy itu Muslim Pak, masuk Kristen. Dia itu sama-sama saya di PBHMI. Senior saya beliau itu. Nikah dengan Gubernur NTT, Emboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurdin Khalid beliau itu, dari Sengkang beliau. Udah saya bujuk istri Pak Nurdin Khalid. Tolong Bu, bisa nggak dibujuk Ibu Napsiah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog.
Karena saya ngisi di rumah Pak Nurdin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda. Sudah saya bujuk keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta? Saya nanti bantu dia ruqyah. Termasuk Luman Sardi itu. Bisa insya Allah, Pak. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Bapak punya doktrin ini loh sama anak. Bapak tahu perumahan Bougainville ini? Salah satu anak jamaah pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir, Pak, masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget, Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh, Pak. Bilang apa gitu? Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor satu. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada Al-Quran. Enjoykan anak dengan Islam. Gembirakan anak ke masjid. Jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf, begitu seriusnya kita di sini orang tua. Jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini?